Belantara ini seperti memiliki kutukan. Rojik adalah orang ketiga yang dijemput ajal. Mayatnya terkujur kaku di hadapan kami. Seluruh tubuhnya menguning, persis seperti dua teman kami sebelumnya. Sekarang yang tersisa hanya Budir dan aku. Dan hidup kami tak lebih dari undian mengerikan. Menduga-duga giliran siapa yang akan mati. Pondok di pedalaman Meratus. Rian dan Budir duduk di teras pondok. Mayat Rojik terbujur kaku di depan mereka. Tak ada siapapun yang bisa dimintai pertolongan. Jarak antara pemukiman warga lokal dan pondok kami hampir 10 kilometer. Tak mungkin kami berdua memopong tubuh Rojik naik turun gunung hanya untuk menguburkan di permukiman sana. Kami menguburkan Rojik di tempat samping pondok. Setelah penguburan Rojik, kami duduk di teras pondok. Sore ini mulai gerimis. Budir menyalakan. Belantara ini seperti memiliki kutukan. Teman kita Rojik adalah orang ketiga yang dijemput ajal. Aku sudah tidak tahan lagi berada di tempat busuk ini. Tapi kalau kita pulang, kontrak kita Persetan dengan kontrak itu. Besok pagi aku akan pulang. Terserah kau mau tetap tinggal atau pulang bersamaku. Sebenarnya aku pun kecut juga. Bagaimana tidak, satu persatu anggota tim kami meninggal dunia dalam 1 tahun. Ada saja yang mati, namun apa mau dikata, kalau mengikuti Bunir yang ingin pulang berarti pekerjaan kami selama 3 tahun disia-siakan. Belangkala, padahal kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Setelah meneka kontrak, aku bersama 4 orang lainnya diterbangkan ke Kalimantan dan langsung diantarkan ke pedalaman Meratus. Namun, baru 1 tahun berada di Meratus, Mamat, salah seorang anggota tim, mendadak sakit, awalnya meriang biasa. 3 hari kemudian, Mamat meninggal dunia. Tahun kedua, Haris juga mengalami hal serupa. Ia juga tewas dalam keadaan menderita, dan pada akhir tahun ketiga ini, Rojik yang kami kuburkan. Sekarang hanya tinggal berdua. Tahun keempat hanya ditinggal beberapa hari lagi. Apakah ini berarti yang akan mati hanya antara aku dan Bunir? Ini menakutkan sekali. Singkat cerita, besok pagi Rian duduk sendirian di teras pondok. Saat Rian bangun, Rian tidak mendapati Budir ada di pondok. Rian pun memanggil-manggil namanya. Budir, Dir, Budir. Rian memperhatikan sekeliling, baju dan tas Budir sudah tidak ada karena Budir telah pergi meninggalkan pondok itu. Aku tidak mungkin menyelesaikannya pekerjaan ini sendirian dan tidak mungkin aku tinggal sendirian di belantara ini. Tinggal aku satu-satunya manusia yang akan mati. Aku tak punya pilihan selain meninggalkan pondok ini dan aku harus mencari Bundir. Rian mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan pondok. Rian berharap bisa menyusul Budir. Di dusun terdekat, Rian bertemu dengan sekelompok orang. Baru saja Rian memasuki dusun, Rian langsung disambut oleh serombongan orang. Mereka setengah berlari mendekatiku. Lelaki yang penampilan mirip Anda itu teman Anda? Apakah ia punya tas yang seperti ini? Heeh. Di mana dia? Di teras rumah tetua, dia meninggal dunia. Anak muda, ikuti aku. Setelah sampai di rumah tetua, Rian melihat mayat Budir yang mulutnya telah berbusa. Seorang lelaki paruh baya duduk bersimpuh di samping mayat Budir. Lekat matanya memandang wajah Budir yang menguning. Tak kusangka Bunir yang kemarin sore masih segar bugar sekarang sudah kaku menjadi mayat. Mulutnya berbusa, matanya tak bisa terpejam.
Tetua, ini teman si mayit. Kau salah satu dari orang-orang yang kabarnya memberi tanda silang pohon-pohon besar di hutan sana. Saya satu-satunya yang tersisa. Anak muda, aku tak tahu apa maksud kalian bertahun-tahun di belantara sana. Namun, melihat keadaan temanmu yang meninggal ini, tampaknya Bratus merasa terganggu. Aku merasa ada hawa dingin menyelusup tubuhku. Tiba-tiba aku menggigil. Perkataan ketua tak lagi jelas terdengar. Penglihatanku mulai buram. Sesaat kemudian, aku merasa kepanasan. Dahlah ku mulai keringatan. Baru 2-3 buliran keringat. Hawa dingin menyegap lagi. Beberapa detik kemudian, aku kembali diserang hawa panas. Dingin, panas, dingin, panas. Panas lagi, dingin lagi. Keduanya kerusakan berganti secara cepat. Sadarlah anak muda. Kau telah terkena murka Roh Meratus. Roh Meratus merasa terganggu dengan keberadaan kalian. Kalian harus mencari ular tadung. Apakah aku juga akan mati? Kau punya beberapa jam lagi untuk selamat. Sang tetua memerintahkan beberapa orang untuk mengurus mayat Budir. Tetua kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan menyandang butah. Lalu tetua pun pergi untuk mencari ular tadung. Urus mayat itu, aku akan mencari obat untuk Rian. Kita harus mencari ular tadung itu yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Hanya itu satu-satunya peluangmu untuk selamat. Rian dan tetua mencari ular tadung. Rian pun mengikuti langkah tetua dengan lunglai. Bawah pohon meranti. Kondisi Rian yang makin parah, tidak tahu berapa lama Rian dan tetua mencari dan bagaimana tetua bisa menangkap ular tadung sebesar tangan itu hidup-hidup. Di bawah pohon meranti, Rian terbaring tak berdaya. Suara air dipancur sayup terdengar. Samar dilihat oleh Rian, tetua mencengkram leher ular dengan tangan kanannya. Tetua kemudian mendekati Rian dan meletakkan butah tak jauh dari tubuh Rian yang sedang terbaring. Masih memegang ular di tangan kirinya, mengambil panci dari dalam butah. Tetua pun sedang bersiap-siap untuk merebus ular yang akan dijadikan obat untuk Rian. Saat ini menggelegarkan di dalam panci, tetua berkata pelan. Ular, izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Harap kau terima, karena kan kujadikan obat. Selesai berujar, tetua langsung memasukkan ular itu dalam air yang sedang mendidih. Singkat cerita, rebusan ular tadi pun udah matang. Tetua langsung memberikan obat itu kepada Rian. Minumlah air ini untuk selamat. Rian meminum air dari panci yang disiapkan tetua. Tanpa merasakan rasa jijik, segera sesendok demi sendok Rian teguk. Pada sendok keempat, Rian merasa ringan. Setelah habis, Rian mengucapkan terima kasih kepada tetua. Terima kasih, tetua.
Kita harus kembali. Rian dan tetua berjalan pulang. Kondisi Rian sudah sepenuhnya normal. Di saat perjalanan pulang, Rian sangat takjub dengan keindahan belantara ini. Oh, ternyata belantara ini adalah tempat yang menakjubkan. Bayangkan di lumut batang pohon itu, udang-udang kedil berloncatan lincah. Belum pernah aku melihat udang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasa terancam. Tua menghentikan langkahnya dan mengambil sesuatu dalam butah. Roh Meratus menyiapkan misa ke tubuh kalian. Sayang, kawan-kawanmu yang lain terlambat. Dari peta terlihat jelas pekerjaan kami tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka kami akan sampai di tempat ini. Dan selesailah kontrak kerja kami dalam waktu yang singkat mungkin. Alat-alat berat akan didatangkan, pohon-pohon ini, sulur-sulur ini, unit imut ini sedang. Rian pun di dalam hatinya merasa bersalah telah melakukan perbuatan itu. Rian menyesal dan memohon izin untuk tinggal bersama menjaga tempat itu untuk menebus semua kesalahan yang telah dia perbuat. Izinkan aku tinggal di sini dan bersama kaummu menjaga tempat ini, tetua. Baiklah, anak muda. Jan. Action. Di bawah Rian terbaring sama saya. Suara air dipancung saya mendengar. Sama dilihat oleh Rian, tetua mencengkram pada tulang pasangan tangannya.